Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah penelitian sistem formasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan 3 yang membahas mengenai pembahasan skripsi dan outline skripsi PKM. Skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik Universitas Nusa Mandiri. Selain itu, skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa program sarjana Universitas Nusa Mandiri. Nah, tujuan dari penulisan skripsi ini apa? Untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Berikut adalah persyaratan untuk mengikuti skripsi. Yang pertama, IPK-nya harus minimal 2,00. Tidak ada nilai D dan E pada KHS atau kartu hasil studi, lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal C, mempunyai satu sertifikasi kompetensi BNSP, yaitu kalau untuk Prodi SI mengenai analis program, kalau Prodi TI mengenai network administrator media. Lalu mempunyai minimal satu sertifikat kompetensi dari vendor. Nah, ini adalah persyaratan skripsi. Nah, kapan mahasiswa bisa mengikuti skripsi? Periode skripsi terbagi menjadi 2. Yang pertama, bulan Maret sampai dengan Agustus, yaitu periode 1. Periode 2, bulan September sampai dengan Februari. Pada skripsi, ya, di dalam skripsi, kita mengenal yang namanya abstraksi. Nah, abstraksi ini digunakan untuk mengetahui secara ringkas isi dari laporan skripsi yang dapat digambarkan dalam suatu abstrak. Nah, ketentuan untuk pembuatannya seperti apa abstraksi ini? Yang pertama, abstrak itu ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing satu halaman. Isi teks abstrak menggunakan jarak baris 1 spasi dan hanya 1 paragraf saja. Nah, jumlah kata pada isi abstrak laporan skripsi minimal 150 kata dan maksimal 250 kata. Yang berisi di dalam abstraksi tersebut harus ada permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta hasil yang diperoleh. Berikut adalah contoh abstrak yang bahasa Indonesianya. Nah, Anda bisa dilihat di sini abstrak. Nah, ini adalah contoh dari nama mahasiswanya dan ini adalah judul dari skripsi. Nah, ini hanya satu paragraf penulisan abstraknya, lalu diakhiri dengan kata kunci. Ya, ini adalah contoh penulisan abstrak. Berikut adalah format pengetikan untuk penulisan skripsi. Ya, jadi mahasiswa harus mematuhi aturan-aturan di dalam format pengetikannya. Nah, yang pertama ketentuannya yaitu menggunakan kertas dengan ukuran A4 dan beratnya 80 gram. Ya. Lalu yang kedua, margin atas 3 cm, margin kiri 4 cm, margin bawah 2,5 cm, kanan 2,5 dan footer 0,3 cm. Jarak pengetikan isi tulisan skripsi yaitu 2 spasi kecuali isi tabel dan gambar disesuaikan. Lalu jenis dan ukuran huruf dalam penulisan yaitu menggunakan huruf Times New Roman, ukuran size-nya 12 kecuali isi tabel dan gambar dapat disesuaikan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku panduan pedoman laporan skripsi. Oke, nah ini adalah contoh format penulisannya. Bisa dilihat di atas ya, marginnya 3 cm, sebelah kiri 4 cm, bawah 2,5, footer 0,3, lalu sebelah kanan 2,5 cm. Nah, ini adalah contoh format penulisannya. Oke, berikut adalah format penulisan lanjutannya ya. Nah, kita lihat di sini ada penomoran bab, subbab, dan sub-subbab.
Nah, untuk bab dinomori dengan menggunakan angka Romawi. Contohnya misalkan bab 1, bab 2, nah itu 1 dan 2-nya menggunakan Romawi. Lalu subbab dinomori dengan menggunakan angka Latin. Nah, ini kan contohnya ya. 2.1 landasan teori, 2.1.1 apa gitu ya kelanjutannya. Nah, seperti itu. Lalu, bila penomoran judul subbab tidak disebutkan di outline, maka subbabnya sama dengan contoh di atas, yaitu dengan menggunakan penulisan poin-poin. Ya, jadi bisa menggunakan angka maupun huruf. Nah, bisa dilihat di sini kan ya ada angka ya. Kalau misalkan yang ada di outline boleh kita ganti dengan angka dan huruf. Nah, ini adalah contoh penulisan dari penomoran dan sub-subbab. Ya, selanjutnya kita lihat penomoran halaman. Jadi dalam penomoran halaman penyusunan skripsi itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal. Bagian awal itu ditulis dengan angka Romawi huruf kecil. Misalkan Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bagian awal ini misalkan di daftar isi, abstraksi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain sebagainya. Nah, itu dengan menggunakan angka Romawi. Lalu masuk ke bagian pokok. Bagian pokok itu berarti masuk ke bab 1 dan seterusnya. Nah, untuk penomoran misalkan di bab 1. Nah, itu penomorannya peletakannya berada di bawah tengah. Nah, ini contohnya awal bab. Misalkan bab 1 pendahuluan. Berarti penulisan nomor halamannya berada di bawah tengah untuk awal bab. Nah, sedangkan halaman lainnya berada di pojok kanan atas. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi awal bab berada di tengah bawah. Nah, halaman selanjutnya berada di pojok kanan atas. Nah, begitupun dengan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu posisinya di awal bab tersebut berada di tengah bawah penulisannya. Nah, bagian akhir nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah dengan angka Latin dan merupakan kelanjutan dari penomoran pada bagian pokok. Misalkan seperti daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi, dan lain sebagainya. Itu posisinya di bawah tengah. Ya, selanjutnya untuk penomoran tabel dan gambar. Nah, untuk penomoran tabel dan gambar ini, ya, jadi ketentuan penulisannya, kalau untuk gambar, ya, judulnya itu ditulis di bagian bawah gambar. Nah, ini contoh gambar 2.1 apa gitu ya. Lalu kalau untuk penamaan nama tabel itu berada di atas dan posisinya di tengah. Nah, jadi kalau gambar namanya di bawahnya, di bawah gambar tersebut ya. Lalu kalau tabel posisi penamaannya atau judulnya itu di atas tabel tersebut. Nah, untuk penomoran baik itu gambar maupun tabel berdasarkan pada bab yang bersangkutan. Contoh misalkan tabel ini apabila berada di bab 4 berarti tabel 4. Nah, tinggal nanti nomornya kalau dia berada di posisi pertama tabel tersebut ya berarti 4.1. Kalau 4 ya 4.4 dan seterusnya. Begitupun dengan gambar. Ya, untuk teknik pengutipan di dalam pembuatan laporan skripsi yaitu menggunakan software Mendeley ya dengan style IEEE. Ya. Jadi setiap nomor pada kutipan harus diberi tanda kurung kotak seperti ini ya. Jadi harus diberi nomor. Nah, untuk menyeting format IEEE, kita bisa setting di Mendeley-nya ya, caranya seperti ini. Dan setting juga di Microsoft Word-nya ya. Nah, ini contoh untuk
men-settingnya di menu reference, ya. Lalu pilih stylenya IEEE. Nah, ini bisa dilihat. Menu reference, stylenya IEEE. Nah, ini untuk men-setting kutipan di Microsoft Word dan tadi di Mendeley. Oke, ini adalah contoh kutipannya. Jadi, teknis pengutipan yaitu berupa inti atau sari pendapat atau dalam bentuk poin-poin yang dikemukakan dengan ketentuan. Kutipan diintegrasikan dengan teks atau paragraf. Nah, ini contohnya ya. Lalu kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Ya. Lalu kalimat yang dikutip bukan berupa pengertian atau definisi. Kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri yang kita sebut dengan parafrase. Ya, nah itu adalah teknis untuk pengutipannya. Nah, berikut adalah contoh daftar pustaka dengan format IEEE. Ya, nah ini bisa dilihat dan jaraknya pun antara tulisan penulis yang pertama dengan yang kedua di daftar pustaka jaraknya 2 spasi. Nah, kalau berada di dalam satu daftar pustaka atau satu penulis seperti ini, nah ini jaraknya hanya 1 spasi. Untuk laporan skripsi, kita dapat mensitasi minimal 10 paper, ya, yang diutamakan 5 tahun terakhir periode laporan skripsi. Nah, sedangkan untuk buku minimal 5 dan diutamakan 10 tahun terakhir dari periode skripsi tersebut. Selain itu, kita juga wajib untuk mengecek ya plagiarisme dari setiap skripsi yang dibuat ya. Dicek dengan menggunakan software plagiarism ya, yang tidak boleh lebih dari 25% per babnya. Nah, jadi jika lebih berarti harus ada yang dirubah ya atau direvisi bab tersebut. Untuk laporan skripsi dan 25% untuk per bab laporan skripsi dan 20% per artikel ilmiah, ya. Pengecekan plagiarisme dapat menggunakan software open source atau free dan sertakan bukti plagiarisme. Nah, bukti ini disertakan di lampiran terakhir di dalam skripsi. Nah, ini adalah contoh bukti plagiarisme yang bisa Anda lampirkan screenshot-nya ya di bab terakhir di lampiran paling akhir ya di bukti plagiarisme. Ya, untuk proses bimbingan disesuaikan dengan keadaan pada saat ini ya. Karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19, maka proses bimbingan masih dilakukan secara online. Ya, jika memang keadaan sudah membaik, mungkin bisa saja dilakukan secara tatap muka. Ya, jadi sesuai dengan keadaan yang berlaku. Lalu proses bimbingan dilakukan minimal sebanyak 8 kali. Lalu dosen pembimbing wajib membuat laporan bimbingan, rekapitulasi kehadiran mahasiswanya kepada ketua program studi, lalu tanda tangan dosen pembimbing dan asisten dosen pembimbing yang telah melakukan bimbingan, baik itu secara online ya. Nah, itu harus dikirimkan sebagai bukti mahasiswa tersebut sah untuk maju sidang. Nah, jadi Anda itu wajib melakukan bimbingan karena proses ini pun akan dinilai oleh Kaprodi apakah Anda itu rajin bimbingan atau tidak, karena akan pembimbing Anda akan melaporkan sebagai bukti Anda untuk maju sidang. Ya, selanjutnya pengumpulan skripsi dan artikel ilmiah. Nah, skripsi yang sudah dibuat wajib dibikin juga artikel ilmiahnya.
Jadi artikel ilmiah ini dibuat dari skripsi Anda. Dan artikel ini wajib disubmit baik di jurnal nasional tidak terakreditasi maupun internasional. Nah, pengumpulan skripsi ataupun artikel bagi yang kelompok maka cukup dikumpulkan hanya satu buku laporan skripsi saja. Pengumpulannya dilakukan dalam bentuk soft file dan hardcover laporan skripsi. Soft file biasanya diupload di web dan hardcover dikumpulkan di administrasi. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan ada surat edaran dari Warek mengenai bagaimana tata cara pengumpulannya. Ya. Nah, ini pengumpulan artikel ilmiah dijilid dalam bentuk soft cover ya dan wajib disubmit dalam bentuk screenshot jawaban mengenai jurnal yang dituju. Ya, untuk mahasiswa yang melakukan riset atau PKL wajib melampirkan surat riset atau PKL tersebut ya di laporan skripsi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai outline skripsi yang ada di Prodi SI. Nah, untuk skripsi ini wajib melampirkan surat riset atau surat riset apabila Anda melakukan riset atau PKL di suatu perusahaan. Nah, untuk outline skripsi di Prodi SI itu ada beberapa macam yang bisa dipilih untuk nanti pembuatan skripsi. Bisa dilihat di sini, yang pertama ada outline skripsi yang diambil dari PKM atau program kerja mahasiswa. Nanti saya akan jelaskan setelah slide ini. Ya, jadi ada outline skripsi yang mengacu pada PKM, yang kedua ada outline startup, yang ketiga outline penelitian ilmiah, keempat outline perancangan sistem program bisnis, baik itu desktop maupun web programming, yang kelima outline perancangan program science. Nah, semua outline ini nanti akan dibahas masing-masing di pertemuan selanjutnya. Berikut kita akan bahas mengenai outline skripsi yang dilaksanakan secara berkelompok, yaitu outline skripsi yang mengacu pada PKM atau program kreatif mahasiswa ya. Nah, ini ada beberapa jenis outline tersebut. Yang pertama, outline penelitian. Nah, ini boleh berkelompok maksimal 3 orang. Jadi semua outline ini maksimal 2-3 orang. Seperti teknopreneur, pengabdian kepada masyarakat, teknologi, karsa cipta, gagasan tertulis, artikel ilmiah, dan gagasan futuristik konstruktif. Ini bisa dipilih dan dilaksanakan secara berkelompok. Berikut adalah pembahasan dari outline teknopreneur. Nah, kalau dilihat outline teknopreneur itu sama seperti outline skripsi yang lain, ada lembar judul skripsi, persembahan, dan lain sebagainya, bisa dilihat ya. Untuk detailnya bisa dilihat di handout skripsi yang bisa di-download di website Nusa Mandiri. Kita lihat outline teknopreneur ini terdiri dari 5 bab. Ada bab 1, pendahuluan, bab 2, gambaran umum rencana usaha, bab 3, metode pelaksanaan, bab 4, hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha. Jadi, kalau Anda ingin mengambil teknopreneur bisa, yaitu secara berkelompok 2-3 orang. Ya. Lalu ada lampiran-lampiran. Nah, di sini lampirannya ada bukti hosting, baik itu bukti hosting di web ataupun Google Play Store. Lalu lampiran B, bukti surat keterangan usaha. Lalu lampiran C, bukti hasil pengecekan plagiarisme. Ya, ini adalah outline dari teknopreneur. Lalu outline dari pengabdian kepada masyarakat ini juga dilaksanakan secara berkelompok, maksimal 3 orang. Sama ya, ada lembar judul skripsi, lembar persembahan, dan seterusnya ya, ada sampai dengan daftar lampiran. Lalu bagian intinya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan, lalu
4 ada hasil yang dicapai dan potensi hasil. Lalu bab 5 penutup. Diakhiri dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi, dan lampiran-lampiran. Nah, ini adalah outline dari pengabdian masyarakat. Lalu outline teknologi kelompok, sama juga ya. Nah, ini bisa diambil juga outline skripsinya. Ada bab 1 pendahuluan untuk outline teknologi. Ada bab 2 tinjauan pustaka, pembahasan, hasil yang dicapai dan potensi khusus, bab 5 penutup. Nah, sama seperti yang pernah saya terangkan di PKM ya, buku panduan PKM itu outline-nya sama. Teknologi itu sama juga dengan PKM PI, penerapan iptek. Jadi harus ada mitranya ya, mitra usaha yang produktif seperti PT, CV, dan lain sebagainya. Nah, outline karsa cipta juga dilaksanakan secara kelompok ya. Lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 ya untuk outline karsa cipta. Bisa dilihat dan sesuaikan jika ingin mengambil outline ini. Lalu ada outline gagasan tertulis. Nah, ini outline-nya ya sama ya. Ada lembar judul dan lain sebagainya sampai dengan daftar lampiran. Ada pendahuluan, gagasan, teknik implementasi, dan penutup. Jadi hanya 4 bab saja. Lalu ada lagi outline artikel ilmiah. Ya, ini bisa diambil juga untuk skripsi outline artikel ilmiah terdiri dari hanya 4 bab saja. Pendahuluan, tinjauan pustaka, bahan dan metode, serta penutup. Lalu terakhir, outline gagasan futuristik konstruktif, itu pun bisa diambil secara kelompok. Dan ini terdiri dari 4 bab juga. Nah, jadi semua outline yang mengacu kepada PKM bisa Anda pilih, Anda ambil, karena sama saja jika di pertemuan 1 dan 2 kita membahas tentang PKM, nah itu penjelasannya ya hampir sama dengan outline skripsi yang ada di dalam skripsi Nusa Mandiri, Universitas Nusa Mandiri. Nah, perbedaannya terlihat dari lampiran-lampiran serta bagian awal. Itu bisa Anda sesuaikan dengan yang ada di outline skripsi kita. Ya, untuk penjelasan detailnya yang lebih lengkapnya bisa Anda baca dan pelajari ya buku pedoman laporan dan handout-nya ya dapat Anda download di web Nusa Mandiri. Jadi bisa Anda pelajari lebih lengkapnya. Untuk pertemuan 3 saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.